Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irwan karena sudah mengizinkan saya untuk membuat tugas video PPT ini. Perkenalkan, nama saya Silva Natalia dengan NPM 20212121500-277 dari kelas R2E kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar analisis fonem dan prosedur analisis fonem. Definisi fonem. Menurut Verhaar tahun 2010 di halaman 11, fonem adalah satuan terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Berdasarkan rumusan tersebut, jelaslah bahwa fonem mempunyai fungsi pembeda, yaitu pembeda makna. Menurut Kridalasana tahun 2001 halaman 56, sebagai bentuk linguistik terkecil yang membedakan makna, wujud fonem tidak hanya berupa bunyi-bunyi segmental baik vokal maupun konsonan, tetapi bisa juga berupa unsur-unsur suprasegmental baik nada, tekanan, durasi maupun jeda. Walaupun kehadiran unsur suprasegmental ini tidak bisa dipisahkan dengan bunyi-bunyi segmental, selama ia bisa dibuktikan secara empiris sebagai unsur yang bisa membedakan makna, ia disebut fonem. Menurut Krida Laksana tahun 2001 halaman 56, fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Jadi dalam bahasa Indonesia P dan B merupakan dua fonem yang kedua bunyi ini membedakan arti. Contoh fonem, pola diberi dua garis miring, parang diberi dua garis miring, beras diberi dua garis miring. Menurut Abdul Khair tahun 2012 halaman 102, fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Menurut Mas Nur Mukhlis tahun 2008 halaman 79, dasar-dasar analisis fonem adalah pokok-pokok pikiran yang dipakai sebagai pegangan untuk menganalisis fonem-fonem suatu bahasa. Diawali dengan menginventarisasi semua bunyi yang ada dalam bahasa tersebut. Pokok-pokok pikiran tentang bunyi berbentuk pernyataan-pernyataan yang lumrah atau maklum sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi. Maka pokok-pokok pikiran itu bisa disebut premis-premis. Menurut Mas Nur Mukhlis tahun 2008 di halaman 79, setelah inventarisasi bunyi dilakukan, bunyi-bunyi yang ada dalam bahasa tersebut dipetakan berdasarkan fitur-fitur fonetisnya ke dalam suatu bagan sehingga diperoleh bagan konsonan, bagan vokal, dan bagan diftong. Selanjutnya dilakukan analisis fonem. Biasanya, analisis fonem dilakukan dengan mencari pasangan minimal, yaitu dua kata yang mirip dan berbeda hanya dalam satu bunyi. Menurut Setiadi Ari tahun 2018 halaman 28, pasangan minimal adalah kemampuan pengubahan bentuk dan beda atau kontras makna akibat adanya penggantian satu atau lebih fonem dalam suatu struktur internal pada pasangan kata. Menurut Setiadi Ari tahun 2018 halaman 28, pasangan minimal sebagai dasar atau awal pembelajaran fonologi bertolak pada dasar-dasar analisis fonem,
yakni sebagai berikut. 1. Sifat fungsional pasangan minimal fonem. 2. Kepastian ucapan dan simbol fonem. 3. Kepastian macam dan jumlah fonem. 4. Fonem sebagai penyebab beda atau kontras makna. 5. Bentuk lain pembentukan antonim. 6. Bunyi-bunyi bahasa dipengaruhi oleh suatu lingkungannya. 7. Sistem bunyi suatu bahasa berkecenderungan bersifat simetris. 8. Bunyi-bunyi bahasa cenderung berfluktuasi. 9. Bunyi-bunyi yang memiliki kesamaan fonetis digolongkan tidak berkontras apabila berdistribusi komplementer dan atau bervariasi bebas. 10. Bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem-fonem yang berbeda apabila berkontras pada lingkungan yang sama atau mirip. Menurut Setiadi Ari, tahun 2018, halaman 53, dasar-dasar analisis fonem. Yang pertama, sifat fungsional pasangan minimal fonem. Mengingat pasangan minimal sebagai alat yang bersifat fungsional, maka di satu sisi tidak berlebihan jika keberadaannya harus ditempatkan sebagai dasar atau awal pembelajaran fonologi bahasa Indonesia. Di lain sisi, bahwa satuan terkecil dalam pembelajaran fonologi adalah fonem. Maka keberadaan antara fonem sebagai bahan dan pasangan minimal, fonem sebagai alat akhirnya bagaikan gambar yang berbeda dalam satu keping mata uang, sehingga keberadaan keduanya bersifat saling melengkapi sebagai kasus sebab akibat. Sajian di bawah ini diberikan contoh pasangan minimal fonem, yaitu dengan dipasangkannya dua atau lebih kata yang berakhir beda atau kontras makna kata. Contoh, fonem A dan fonem U. Ada dan adu, dada dan dadu. Fonem I dan I, ada pantai, panti, tapai, dan tapi. Fonem S dan T, sari, tari, saru, satu. Menurut Setiadi Ari, tahun 2018 di halaman 53, dasar-dasar analisis fonem yang kedua ada kepastian ucapan dan simbol fonem. Kepastian ucapan dan simbol fonem merupakan satu kesatuan yang melekat atau tidak dapat dipisahkan. Sebab adanya simbol merupakan lambang atau gambar atas ucapan fonem, dan ucapan fonem mengacu pada lambang atau gambar atas simbol fonem. Contoh fonem E, enak, anak, pare, paru. Fonem E, kakek, kakak, kaleng, kalung. Fonem U, serang, sarang, teman, taman. Catatan, fonem O tidak dibuatkan pasangan minimal meskipun fonem O dapat diucapkan O dan E. Realisasi bunyi fonem O menjadi O dan E tersebut hanya menunjukkan kasus alofon, sehingga keberadaannya tidak bersifat fonemis. Contoh kata pohon mempunyai variasi ucapan P, O, O, N, dan dibaca pohon. Menurut Setiadi Ari, tahun 2018, halaman 54, dasar-dasar analisis fonem yang ketiga, kepastian macam dan jumlah fonem. Kepastian fonem dalam bahasa Indonesia sebagaimana telah disinggung di atas mencakup fonem vokal, fonem diftong, dan fonem konsonan. Adapun jumlah fonem vokal ada 7 mencakup A, E, I, O, U. Jumlah fonem diftong ada 3 mencakup I, O, Oi. Dan jumlah fonem konsonan ada 25 mencakup B, C, D, F, G, H, J, K, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Bertolak dari
macam fonem dan masing-masing jumlah fonem yang ada, akhirnya dapat dipastikan jumlah fonem dalam bahasa Indonesia adalah 35. Ke-35 fonem yang ada ternyata masing-masing merupakan fonem tersendiri, sehingga secara pasti bersifat fonemis. Sebab masing-masing fonem yang ada dapat dibuatkan pasangan minimalnya, atau sebagaimana dapat dilihat dalam hasil laporan yang berjudul Sifat Fungsional dan Manfaat Pasangan Minimal Fonem dalam Pembelajaran Fonologi Bahasa Indonesia. Menurut Setiadi Ari tahun 2018 di halaman 55, dasar-dasar analisis fonem yang kelima ada bentuk lain pembentukan antonimi. Pengertian antonimi dikatakan sebagai kata yang berlawanan makna dengan kata yang lain. Buruk adalah dari baik. Bertolak dari sajian pengertian antonimi dan contoh data yang ada tersebut, ternyata ditemukan pula pasangan kata dalam pasangan minimal fonem yang berlaku sebagaimana pasangan kata dalam antonimi yang menunjukkan adanya beda atau kontras makna kata. Contoh, papi, mami, papa, mama, dewa, dewi, muda, mudi. Menurut Mas Nur Mukhlis tahun 2008 di halaman 79, dasar-dasar analisis fonem yang keenam, bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. Premis ini bisa dibuktikan dengan deretan bunyi pada kata-kata bahasa Indonesia. Seperti contohnya, NT pada tinta dan ND pada tunda, MP pada mampu dan MB pada kembar, NC pada pincang dan eng pada tangga, NK pada nangka dan NJ pada panjang. Deretan bunyi tersebut saling mempengaruhi dan saling menyesuaikan demi kemudahan pengucapan. Deretan bunyi tersebut mempunyai kesamaan fonetis. Bunyi N, T, dan D sama-sama bunyi dental. Bunyi M, P, dan B sama-sama bunyi bilabial. Bunyi N, C, dan J sama-sama bunyi palatal. Sedangkan bunyi N, K, dan G sama-sama bunyi velar. Menurut Mas Nur Mukhlis tahun 2008 di halaman 82, dasar-dasar analisis fonem yang ketujuh, sistem bunyi suatu bahasa berkecenderungan bersifat simetris. Kesimetrisan sistem bunyi ini bisa dilihat pada bunyi-bunyi bahasa Indonesia berikut. Selain ada bunyi hambat bilabial P dan B, juga ada nasal bilabial M. Selain ada bunyi hambat dental T dan D, juga ada bahasa nasal dental N. Pemikiran pola simetris ini bisa dikembangkan pada sistem bunyi lain ketika menemukan fonem-fonem yang menyangkut bunyi-bunyi bahasa yang diteliti, baik pola-pola atau sistem pengucapan maupun pola-pola atau sistem fonemnya. Menurut Mas Nur Mukhlis tahun 2008 di halaman 82, dasar-dasar analisis fonem yang ke-8, bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung berfluktuasi. Gejala fluktuasi bunyi ini sering dilakukan penutur bahasa, tetapi dalam batas-batas wajar, yaitu tidak sampai membedakan makna. Contoh untuk makna yang sama selain papaya juga diucapkan pepaya. Sekadar juga diucapkan sekedar. Menurut Mukhlis Mansyur tahun 2018 di halaman 82, dasar-dasar analisis fonem yang ke-9, bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan tidak berkontras apabila berdistribusi komplementer dan atau bervariasi bebas. Tidak berkontras adalah tidak membedakan makna. Bunyi-bunyi dikatakan berdistribusi komplementer apabila bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis itu saling mengeksklusifkan. Contoh, bunyi K dan tanda tanya adalah bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis. Dalam bahasa Indonesia, kedua bunyi itu saling mengeksklusifkan. Bunyi K tak pernah menduduki posisi tanya dan bunyi tanya tak pernah menduduki posisi K. Sebaliknya, bunyi-bunyi dikatakan bervariasi apabila bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis itu bisa saling menduduki posisi yang lain tetapi tidak sampai membedakan makna. Contoh bunyi K dan X pada kata-kata tertentu dalam bahasa Indonesia bisa saling bervariasi pengucapannya tanpa membedakan makna. Misalnya, akhir dan asir,
khilaf dan silaf. Menurut Mas Nur Mukhlis tahun 2008 di halaman 83, dasar-dasar analisis fonem yang ke-10, bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem yang berbeda apabila berkontras dalam lingkungan yang sama atau mirip. Mengetahui kontras tidaknya bunyi-bunyi suatu bahasa dilakukan dengan cara pasangan minimal, yaitu penjajaran dua atau lebih bentuk bahasa terkecil dan bermakna dalam bahasa tertentu yang secara ideal berbunyi sama, kecuali satu bunyi yang berbeda. Contoh pasangan minimal dalam bahasa Indonesia dalam lingkungan yang sama, tari dan dari, paku dan baku, kali dan gali, laut dan raut. Selanjutnya, saya akan memaparkan prosedur analisis fonem. Menurut Mas Nur Mukhlis tahun 2008 di halaman 83, prosedur analisis fonem yang pertama ada mencatat korpus data setepat mungkin dalam transkripsi fonetis. 2. Mencatat bunyi yang ada dalam korpus data ke dalam peta bunyi. 3. Memasangkan bunyi-bunyi yang dicurigai karena mempunyai kesamaan fonetis. 4. Mencatat bunyi-bunyi selebihnya karena tidak mempunyai kesamaan fonetis. 5. Mencatat bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. 6. Mencatat bunyi-bunyi yang bervariasi bebas. 7. Mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang sama atau identis. 8. Mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang mirip atau analogis. 9. Mencatat bunyi-bunyi yang berubah karena lingkungannya. 10. Mencatat bunyi-bunyi dalam inventori fonetis dan fonemis, condong menyebar secara simetris. 11. Mencatat bunyi-bunyi yang berfluktuasi, dan yang ke-12 mencatat bunyi-bunyi selebihnya sebagai fonem tersendiri. Prosedur analisis fonem yang pertama. Mencatat korpus data setepat mungkin dalam transkripsi fonetis. Menurut Mas Nur Mukhlis tahun 2008 di halaman 84, korpus data ini bisa dari ucapan kata-kata terpisah dari penutur asli bahasa yang diteliti, percakapan sehari-hari, cerita-cerita pribadi. Pada saat pencatatan, kita harus yakin bahwa hasil transkripsi fonetis adalah benar dan diperoleh dari korpus data yang representatif, apa adanya dan tanpa rekayasa. Misalnya, dalam korpus data bahasa Indonesia, diperoleh transkripsi fonetis kata-kata berikut. Pa, pan. Kedua, ratap. 3, pikir. Prosedur analisis fonem yang kedua mencatat bunyi yang ada dalam korpus data ke dalam peta bunyi. Menurut Mas Nur Mukhlis tahun 2008 di halaman ke-84, secara umum menggolongkan bunyi menjadi dua kelompok utama yang disebut vokoid dan kontoid. Samsuri membedakan istilah vokoid dan kontoid dengan vokal dan konsonan. Istilah vokoid dan kontoid digunakan dalam ilmu bunyi, sedangkan vokal dan konsonan digunakan dalam ilmu fonem. Bunyi vokoid: depan, tinggi, dan tengah. Tinggi, I, tengah, U. Agak tinggi I di depan dan tinggi E. Agak rendah E, tengah O. Rendah, tinggi A. Bunyi vokoid. Menurut Abdul Khair tahun 2009 di halaman 38, vokoid adalah jenis bunyi bahasa yang dihasilkan oleh arus ujar dan keluar dari glotis, tidak mendapat hambatan dari alat ucap, melainkan hanya diganggu oleh posisi lidah. Bunyi kontoid. Menurut Abdul Khair 2009 halaman 38, kontoid diartikan sebagai bunyi yang dihambat ketika pengucapannya, sehingga menyebabkan bergetarnya salah satu alat-alat supraglotal. Berikut disajikan denah kontoid. Prosedur analisis fonem yang ketiga, memasangkan bunyi-bunyi yang dicurigai karena mempunyai kesamaan fonetis.
Menurut Mas Nur Mukhlis tahun 2008 di halaman 86, bunyi-bunyi dikatakan mempunyai kesamaan fonetis apabila bunyi-bunyi tersebut terdapat pada lajur yang sama, kolom yang sama, atau pada lajur dan kolom yang sama. Contoh, P dan P tidak pasti. Yang kedua, P dan B. Yang ketiga, T dan T tidak pasti. Yang keempat, T dan D. Yang kelima, L dan R. Yang keenam, K dan K. Yang ketujuh, M dan N. Dan yang kedelapan, A dan O. Prosedur analisis fonem yang keempat mencatat bunyi-bunyi selebihnya karena tidak mempunyai kesamaan fonetis. Menurut Mas Nur Mukhlis tahun 2008 halaman 86, contoh bunyi-bunyi yang tidak mempunyai kesamaan fonetis adalah bunyi S, C, dan H. Prosedur analisis fonem yang kelima mencatat bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. Menurut Mas Nur Mukhlis tahun 2008 di halaman 87, berdasarkan korpus di atas, pasangan bunyi yang berdistribusi komplementer adalah P dan P tidak pasti. Pada kata papan, ratap, pikir, dan kecap. Prosedur analisis fonem yang keenam mencatat bunyi-bunyi yang bervariasi bebas. Menurut Mas Nur Mukhlis tahun 2008 di halaman 88, dibagi menjadi golongan 1 dan golongan 2. Pada kata papan di golongan 1, di golongan 2 pikir. Kalau P dan F bervariasi bebas, bagaimana kondisinya? Ternyata F sebagai onset silaba dalam kata golongan 2, P sebagai koda silaba bervariasi bebas dengan F dalam kata-kata golongan 2. P sebagai onset silaba dalam kata golongan, jadi P dan F adalah alofon dari fonem yang sama pada kata golongan, yaitu fonem P. Prosedur analisis fonem yang ketujuh mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang sama atau identis. Menurut Mas Nur Mukhlis tahun 2008 di halaman 88, dari korpus di atas bunyi A dan I berkontras dalam lingkungan yang sama, yaitu kecap, kecap, kicap, kicap. Lingkungan identitasnya adalah K plus cap. Jadi, E dan I adalah alofon dari fonem yang berbeda. Prosedur analisis fonem yang kedelapan mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang mirip atau analogis. Menurut Mas Nur Mukhlis tahun 2008 di halaman 88, berdasarkan korpus di atas, bunyi A dan E berkontras dalam lingkungan yang mirip. Contohnya yaitu pasar, besar. Lingkungan yang mirip adalah P plesar dan B plesar. Jadi A dan E adalah alofon dari fonem yang berbeda, yaitu fonem A dan E. Prosedur analisis fonem yang kesembilan mencatat bunyi-bunyi yang berubah karena lingkungan. Menurut Abdul Khair, tahun 2013 halaman 68, dari korpus di atas, bunyi K dan K kemungkinan merupakan karena lingkungan. Contohnya adalah sebagai berikut. K, plosif, velar mati. K, plosif, palatal mati. Yang pertama ada ke ditambah lap, ditambah ke ditambah lip, menjadi kelap-kelip. Yang kedua, ku ditambah ku menjadi kuku. Ketiga, pi ditambah kir menjadi fikir. Keempat, fi ditambah kir menjadi fikir. Ternyata, K jika diikuti oleh vokoid belakang, K jika diikuti oleh vokoid depan. Prosedur analisis fonem yang ke-10 mencatat bunyi-bunyi dalam inventori fonetis dan fonemis, condong menyebar secara simetris. Menurut Abdul Khair tahun 2013 halaman 69, telah diketahui pada langkah kelima bahwa P dan P tidak pasti adalah alofon dari fonem yang sama,
yaitu P. Karena kedua bunyi yang sefonetis tersebut berdistribusi komplementer, kalau begitu berdasarkan premis kesimetrisan T dan T tidak pasti mestinya juga merupakan alofon dari fonem T. Jadi, T dan T tidak pasti adalah alofon dari fonem yang sama yaitu T. Prosedur analisis fonem yang ke-11 ada mencatat bunyi-bunyi yang berfluktuasi. Menurut Abdul Khair, tahun 2013 halaman 70, dari langkah ke-8 telah diketahui bahwa A dan E merupakan alofon dari dua fonem yang berbeda. Yang pertama, contohnya papaya. Yang kedua, pepaya. Oleh karena itu, kedua bunyi pada korpus tersebut dianggap sebagai bunyi yang berfluktuasi. Dengan demikian, A dan E merupakan alofon dari fonem yang sama. Prosedur analisis fonem yang ke-12 mencatat bunyi-bunyi selebihnya sebagai fonem tersendiri. Menurut Mas Nur Muhlis tahun 2008 di halaman 88, bunyi-bunyi selebihnya adalah S, C, H. Bunyi-bunyi tersebut dianggap sebagai fonem tersendiri yaitu S, C, H. Contoh fonem S adalah fonem karena membedakan makna kata calon dan salon. C adalah fonem karena membedakan makna kata cara dan cari. H adalah fonem karena membedakan makna kata harus dan harus. Kesimpulan, fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Sebagai bentuk linguistik terkecil yang membedakan makna, wujud fonem tidak hanya berupa bunyi-bunyi segmental baik vokal maupun konsonan, tetapi bisa juga berupa unsur-unsur suprasegmental baik nada, tekanan, durasi, maupun jeda. Dalam fonem juga meliputi dasar-dasar analisis fonem dan prosedur analisis fonem. Dasar-dasar analisis fonem adalah pokok-pokok pikiran yang dipakai sebagai pegangan untuk menganalisis fonem-fonem suatu bahasa. Prosedur analisis fonem adalah tahap kegiatan atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya dalam penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dari fonem. Baik, pemaparan materi mengenai dasar-dasar analisis fonem dan prosedur analisis fonem telah selesai. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.